Mas tadi waktu bukber pada cekikikan ngomongin kodok apaan sih? Tanya Soimah. Dulu sekali, aku, Joko, dan Yono sowan ke Mbah Joyo ngablak nanyain masalah jodoh, jawab Udin. Waktu kami pulang Mbah Joyo berpesan, hati-hati jangan sampai nginjek kodok. Celakanya, walaupun sudah berhati-hati, Joko nginjek kodok, lanjutnya. Gak lama, Yono juga nginjek kodok. Cuman aku yang selamat sampai rumah tanpa nginjek kodok. Memang kalau nginjek kodok kenapa? Yah tadinya mereka berdua cemas, tapi lama-lama kata-kata Mbah Joyo dianggap cuma tahayul. 5 tahun kemudian setelah mereka kawin, bininya jelek-jelek, bawel, terangnya lagi. Rupanya gara-gara nginjek kodok, kata-kata Simbah terbukti. Kamu percaya nggak Imah? Tanyanya. Percaya sih mas, aku dulu juga nginjek kodok. Sudah seminggu Udin dan Joko tugas di luar kota. Mereka menginap di hotel mewah di daerah Jakarta. Waktu sarapan pagi sementara Joko mengambil makanan, Udin hanya duduk dan tidak mengambil sarapan yang tersedia, malah memanggil pelayan. Pelayan, tolong buatkan nasi goreng. Tapi pak, nasi goreng kan ada di meja buffet? Saya ingin yang beda, kata Udin memaksa. Tambahkan garam di nasi gorengnya, terus telurnya diceplok rada gosong, jangan lupa cabenya banyak-banyak. Pesananmu kok aneh Din? Tanya Joko heran. Aku rindu masakan istriku. Suatu hari ibu nyamuk bertanya kepada anaknya yang habis belajar terbang, gimana sayang rasanya belajar terbang? Anak nyamuk pun menjawab, aku senang bu. Keren. Kok keren, memangnya kenapa? Karena setiap aku terbang, orang-orang pada tepuk tangan. Seekor kuda kecil kedapatan hendak menyeberangi sungai. Karena belum menguasai medan, ia pun meminta pendapat dan masukan dari teman-temannya di hutan. Saat bertanya kepada sapi, sapi itu menjawab, air sungai ini sangat dangkal, itu hanya mencapai betisku. Kamu bisa menyeberanginya tanpa masalah. Kemudian tupai berkata, air sungai ini dalam sekali, kamu tidak mungkin bisa menyeberanginya. Kemarin temanku tenggelam dan mati karena tidak hati-hati. Karena kuda kecil itu tidak bisa mengetahui sendiri seberapa dalamnya sungai itu. Akhirnya niat menyeberang ia urungkan. Ia pun kembali pulang dan bertanya kepada ibunya. Dengan lembut, ibunya pun memberitahu kuda kecil itu, anakku, kita ini kuda Nil, kita bisa berenang, tidak masalah mau sedalam apapun sungai itu, kita masih bisa menyeberanginya. Suatu hari, hiduplah sekelompok hewan kecil dan hewan besar di hutan. Mereka memutuskan untuk mengadakan pertandingan sepak bola. Di babak pertama, kelompok binatang besar menang. Tapi di babak kedua, seekor kelabang berhasil mencetak banyak gol. Dengan begitu, babak kedua ini kelompok binatang kecil menang. Setelah pertandingan usai, si tupai bertanya kepada kelabang, di babak pertama kamu kemana saja? Kelabang pun menjawab, sedang sibuk pakai sepatu. Suatu hari saat pelajaran menggambar bu guru bertanya kepada Udin, Udin, kamu kok hanya menggambar ekor? Kan ibu suruh menggambar kuda? Sambil garuk-garuk kepala Udin berkata, anu bu, kudanya ketutupan tembok. Ya sudah, nanti ibu kasih nilai. Setelah dikasih nilai, si Udin kaget karena dia cuma dapat nilai 1 padahal yang lain dapat 8, 7, atau 9. Udin pun menghadap ibu guru. Bu, kok nilai Udin cuma 1 nggak kayak yang lain? Siapa bilang ibu kasih kamu nilai 1? Ini bu, jawab Udin sambil memperlihatkan gambarnya yang dinilai 1. Oh, itu yang 0 ketutupan tembok. Seorang tukang kayu lari terbirit-birit karena dikejar harimau hingga tepi jurang. Akhirnya, ia hanya bisa pasrah dan menutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Setelah 10 menit ia memejamkan mata, ia heran kenapa tidak dimakan. Kemudian ia membuka mata dan melihat harimau di sebelahnya juga sedang berdoa. Tukang kayu sangat gembira, ia pun bertanya kepada harimau, ternyata kamu ikut berdoa juga bersama saya. Harimau menjawab, iya dong. Kita kan wajib berdoa dulu sebelum makan. Suatu hari di dalam kelas bu guru berkata, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Bahas tentang apa bu? Tanya Udin. Tentang kalimat pasif dan kalimat aktif. Coba jelaskan ciri-ciri kalimat aktif.
Di miskol Bu, kalau nyambung berarti itu kalimat aktif, kata Udin lagi. Yap benar. Tumben kamu pinter Din. Udin adalah siswa SD kelas 6. Selain juara di kelasnya, dia cukup ganteng juga. Dia punya satu teman sekolah namanya Soimah yang cantik dan manis. Singkat cerita, Udin jatuh hati pada Soimah. Ternyata Soimah juga suka dengan Udin. Suatu hari, mereka berbicara masalah perasaannya. Soimah, kamu tahu aku suka kepadamu kan? Sayang kita masih kecil, bila nanti kita udah dewasa kita menikah yuk. Dengan wajah yang merah merona Soimah pun menjawab, Din, bukannya aku menolak, aku sih mau aja. Tapi dalam keluarga kami hanya menikah sesama kerabat saja. Paman menikah dengan bibi, kakek menikah dengan nenek, bahkan papa menikah dengan mama. Kamu kan bukan kerabat aku Din, jadi kita gak akan bisa menikah kelak. Udin dan Joko adalah dua murid SD yang nakalnya bukan main. Mereka sering terlambat datang ke sekolah. Hari ini pun mereka terlambat lagi, lalu gurunya pun bertanya, Udin, kenapa hari ini kamu terlambat lagi? Anu Bu, semalam saya mimpi jalan-jalan naik sepeda sama ayah. Saya keliling kota. Dengan kesal guru pun bertanya lagi pada Joko, kalau kamu Joko, kenapa kamu juga terlambat? Anu Bu, semalam saya mimpi ketemu Udin sedang jalan-jalan naik sepeda bersama ayahnya, ya udah, saya ikutan mereka keliling kota. Udin yang baru saja masuk sekolah dasar, ketika pulang sekolah ditanya oleh ibunya. Belajar apa kau hari ini, Nak? Belajar menulis, Bu. Apa yang kau tulis, Nak? Tidak tahu, aku kan belum belajar membaca. Udin termasuk remaja yang bandel. Di SMA tempatnya sekolah, ia suka berbuat ulah sehingga orang tuanya sering dipanggil kepala sekolah. Bulan kemarin, ibunya dipanggil lantaran si Udin berkelahi. Sang ibu pun memarahi Udin. Kau ini nakal sekali ya. Contohlah si Bayu, anak teman ibu. Dia tak pernah bikin ribut di sekolah, kata ibunya. Seminggu kemudian untuk kesekian kalinya ibunya terpaksa mondar-mandir ke ruang kepala sekolah karena Udin memecahkan kaca ruang UKS. Lagi-lagi Udin kena semprot omelan ibunya. Udin, bisa nggak sih kamu sekali saja tidak membuat masalah? Heran ibu, kenapa kamu tidak jadi anak baik dan nurut seperti si Bayu? Ibu ini dikit-dikit bawa nama si Bayu. Bosen dengernya. Emangnya si Bayu itu sekolahnya di mana sih? TK Tunas Harapan. Sepulang sekolah Udin menemui ibunya dan berkata, Bu tadi aku dapat nilai 100. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak ibu. Iya Bu, matematika 40, bahasa Indonesia 30, dan IPS 30. Suatu hari Udin dan ibunya sedang jalan-jalan ke kebun binatang, saat sampai di kandang kera Udin pun bertanya, Bu, lihatlah muka kera itu mirip sekali dengan paman yang berdiri di samping kita ini. Ibunya pun langsung menjawab, Hus. Jangan ngomong seenaknya saja Udin. Jika omonganmu ini didengar oleh paman itu bisa marah nanti. Ah, gak usah khawatir Bu, kera kan gak ngerti omongan kita. Suatu malam setelah acara pernikahan, sepasang suami istri baru sedang bercengkerama. Si istri berkata, Mas, waktu pacaran kok kamu gak pernah bilang kalau orang miskin? Aku kan sudah sering bilang bahwa kamulah hartaku satu-satunya, malah kamu bilang so sweet, jawab si suami. Suatu hari seorang istri meminta izin pada suaminya. Ia bertanya, Pak, aku boleh ikut yoga tidak? Sang suami menjawab, boleh saja, terserah apa saja yang kamu ingin lakukan, terlebih itu baik untuk kesehatanmu. Beberapa waktu kemudian, mereka bercerai karena si istri lebih memilih ikut yoga, selingkuhannya. Ada 3 pemuda sedang mabuk berat dan menyetop taksi. Sopir taksi yang kesal dengan kelakuan pemuda zaman sekarang itu berniat mengerjainya. Ia starter mobil, jalan sebentar, lalu mematikan mesin sambil berkata, sudah sampai Mas. Pemuda pertama langsung membayar. Pemuda kedua menyalami sopir sambil berterima kasih. Pemuda ketiga menabok kepala si sopir sambil berkata, lain kali gak usah ngebut, santai aja jalannya.